Sebagaimana arti dari surah Al-As ke-103, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, sehingga manusia yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya diberikan solusi agar kada mengalami kerugian, yaitu dengan cara beriman. Ini disampaikan juga dalam kultum Ramadan di jeda tarawih malam ke-8 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Sentosa Banjarmasin, Jalan Cendrawasih, Banjarmasin Barat, malam Senin 17 Maret 2024. Sebagaimana arti dari surah Al-Asyr ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Allah pun telah menyamaratakan seberatan manusia mengalami kerugian di dunia ini. Tentunya kita pun kadang-kadang selalu dalam kerugian, sehingga manusia yang telah mengimani Allah dan Rasulnya diberikan solusi agar kada mengalami kerugian, yaitu dengan cara beriman. Karena barang siapa yang telah beriman, maka akan dilepaskan dari kerugian. Namun beriman pun kada cukup untuk menghindari kerugian, kita pun diminta pula untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang soleh. Ini disampaikan Ustadz Muhammad Reja Nirwandi dalam kultum Ramadan di jeda tarawih malam ke-8 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Sentosa Banjarmasin, Jalan Cendrawasih, Banjarmasin Barat, malam Senin 17 Maret 2024. Allah sudah bersumpah, wal asr, demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian, dipukul rata sama Allah. Maukah kita terus-terusan dalam kerugian? Allah kasih solusinya. Di ayat 3 Allah memberi jalan keluar bagi kita semua, bagi umatnya Rasulullah yang mengimani Allah, mengimani Rasulnya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kita ingin keluar dari kerugian yang sudah dipastikan oleh Allah berada pada diri manusia, ada 4 cara. Yang pertama, beriman. Barang siapa yang beriman, maka lepaslah dia dari kerugian. Hilang kerugian karena iman. Iman yang kita usahakan, kerja keras untuk kita beriman kepada Allah. Kita berusaha untuk mengimani Allah, mengimani malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani Rasulnya, mengimani hari kiamat, mengimani qada dan qadar, maka Allah lepaskan kerugian daripada kita semua. Yang kedua, beriman saja tidak cukup. Level kedua adalah wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat adalah perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang soleh. Ustadz Muhammad Reja Nirwandi menyatakan, banyak amal soleh yang bisa dikerjakan setelah bulan Ramadan, yaitu saling bersilaturahmi, buka puasa bersama, bersedekah hingga berzakat. Selain itu, untuk menghindari kerugian, maka manusia diminta pula, ujar Ustadz Muhammad Reja Nirwandi, untuk tawasul bil haq, yaitu saling memberikan nasihat atau masukan agar mendapatkan solusi yang benar, serta nasihat menasihati supaya tetap sabar dalam melaksanakan perbuatan taat, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, dan sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang berhasil menyempurnakan 4 sifat di atas, berarti, ujar Ustadz Muhammad Reja Nirwandi, telah selamat dari kerugian dan meraih keberuntungan. Dan saling bernasihat-nasihat dalam kesabaran. Kita di dalam dunia ini pasti memiliki masalah. Semua punya masalah. Dari anak-anak, yang dewasanya, semua punya masalah. Tapi masalah itu dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah akan diberikan solusi pemecahan masalah oleh Allah, dan masalahnya akan segera diselesaikan. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah 4 syarat, 4 kunci agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di dunia. Ustadz Muhammad Reja Nirwandi mengajak jamaah untuk belajar ilmu agama supaya amal yang dikerjakan menjadi amal yang soleh.